Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwas sekalian, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita kembali bersua dalam kajian kita yang insya Allah rutin dari kajian kitab Nailur Raja. Intinya sih kita belajar kitab Safinah, namun demi memanfaatkan buku-buku syuruhat, buku-buku syarah penjelasan ulama yang ada, kita akan mengambil manfaat dari kitab Nailur Raja. Nailur Raja karya Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatili. Nah, kemarin kita masih pada penjelasan muqaddimah dari basmalah yang diucapkan oleh Syekh penulis kitab Safinatun Najah. Penulis kitab Safinah memulai kitabnya dengan basmalah. Memulai dengan basmalah. Syekh itu penulis kitab ini itu Al-Alamah Syekh Salim bin Zubair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadal Pak Bayu, kalau baca silakan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu lughatan wassana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari wa urfan fi'lun yunabbi'u an ta'dhimil mun'imi min haitsu kawwanuhu mun'iman 'alal hamidi aw khairihi. Baik. Ahsan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lughatan, definisinya secara bahasa, kalau kita bicarakan secara bahasa, jadi mendefinisikan sesuatu itu kalau bisa dengan 3 hal. Lughatan secara bahasa, urfan secara kebiasaan atau adat, hal-hal yang dikenal di suatu tempat atau makna tersebut, dan yang terakhir adalah baru syara'an. Definisi secara syariatnya itu apa? Ini. Baik. Maka disebutkan di sini alhamdulillahatan huwa sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Yaitu pujian. Pujian bilisan yang dilontarkan, diucapkan dengan lisan. 'Alal jamilil ikhtiyari. Alal jamil. Atas sesuatu hal yang indah, yang baik. Al-ikhtiyari, yang dilakukan tanpa paksaan. Ada orang yang memuji pihak lain, terutama yang memiliki kedudukan, namun pujian tersebut tidak dilandasi oleh kehendak pribadi dia, kerelaan hati dia, keikhlasan dia. Namun pujian tersebut dilandasi oleh karena ketakutan, karena paksaan, atau karena menginginkan keduniaan. Nah, dan Allah dipuji tidak dengan demikian. Baik. Ala jamilil al-ikhtiyari. Jadi hamba memuji Allah
itu dikarenakan hamba merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, dan mencintai Allah Tabaraka Ta'ala, serta meyakini keagungan sifat-sifat Allah yang terpuji semua. Makanya kalimat alhamdu di situ, kalau dalam ilmu nahwu, alhamdu itu al yang masuk ke kalimat hamdu itu dikatakan oleh para ulama nahwu al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah itu yaitu al yang sebenarnya bisa diganti dengan kalimat kullu. Kullu itu maknanya apa? Segala, semua. Maka kalau dikatakan alhamdu itu maknanya adalah kullul hamdi. Kullul hamdi. Apa maknanya? Segala, semua pujian lillah, milik Allah. Pujian apapun itu semua ya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu hanya milik Allah sebagaimana dalam khutbatul hajat, innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Yaitu pujian yang mana? Yang alhamd. Ya, yang alhamd dia adalah sana, sanjungan bilisan yang diucapkan dengan lisan oleh para hamba. Alal jamil, atas sesuatu hal yang baik. Bukan memuji sesuatu hal yang buruk. Al-ikhtiyari, yang dilakukan tanpa ada paksaan, tapi dengan kehendak pribadi dari si hamba. Ya, ikhtiar si hamba, memang pilihan si hamba. Baik. Wa urfan, nah secara urf, ya. Secara urf, ya. Fi'lun. Yaitu dia adalah sebuah fi'il. Ini kalau kita bicara masalah alhamdu itu definisinya itu secara urf, kebiasaan di suatu daerah, secara adat, ya, secara adat. Baik, ya, dia adalah fi'lun, ya, yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi wa ghairi. Ya. Hai barakallahu fik. Ya. Ya, apa namanya? Dia adalah perbuatan ya, yang dia yunbi, ya. Ya. Dia adalah perbuatan yang dia itu apa namanya? Tumbuh dari keagungan terhadap pengagungan al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Min haitsu kaunuhu mun'im. Karena status zat yang memberikan nikmat tersebut, ya, yaitu dia mun'iman 'alal hamid. Dia memberikan nikmat. Ya, dia memberikan nikmat kepada si hamba yang memuji. Au ghairih, atau yang lainnya. Ya. Ini makna al-hamd di situ disebutkan. Ai barakallahu fiik. Ya, jadi kalau kita paham kalimat alhamdulillah aja, kita baru baca Al-Fatihah, itu sudah kita bisa tadabbur ya dengan perenungan yang mendalam. Ya, dengan perenungan yang mendalam. Kemarin kita belajar makna basmalah. Ya, kita baru baca basmalah, kita sudah tadabbur dengan perenungan yang mendalam. Membaca alhamdulillah, tadabbur dengan perenungan yang mendalam. Nah, ini penting sekali. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi dia adalah ya kalau secara urf ini sebenarnya bukan secara urf ya, secara ya istilah syar'i. Ya, dia adalah fiil perbuatan yang dia menunjukkan ya pengagungan ya, menunjukkan keagungan pemberi nikmat karena statusnya sebagai zat yang memberikan nikmat alal hamid kepada orang yang memuji ya baik nikmat tersebut diterima oleh orang yang memuji atau selainnya. Namun di sini disebut sebagai apa namanya? Urfan. Kalau di buku Mas Bayu ya urfan apa syara'an? Di PDF di sini Urfan Ustaz. Urfan juga ya. Allahu a'lam. Hai barakallahu fiik. Ya. Wal jamil. Ya. Baik.
Diddul qabih, yang namanya jamil, sesuatu yang terpuji, yang indah, yang baik, dia lawan dari kata qabih. Dari kata qabih itu dari kata yang tercela, yang buruk. Ya. Kal karom, semisal sifat karom. Ya. Sifat mulia memberikan derma, berderma. Nah ini sifat jamil. Ya. Al-ikhtiyari huwa an-nashi'u anil ikhtiyar. Kal hilm wal karam. Al-ikhtiyari yaitu sesuatu yang tumbuh, ya, yang muncul berdasarkan ikhtiar. Semisal sifat yaitu ikhtiar pilihan. Ya. Ya, semisal kalimat al-hilm, ya, kalimat hilm yaitu sifat baik, ya, bijak, wal karam, sifat menderma. Nah, baik. Baik, berikutnya tafadhal Bapak Yu. Wa yahruju bihi ma laisa kadzalika fala yusamma sana'u alaihi hamdan bal madhan faqat taqulu madahtul lu'ata ala husniha duna hamittuha. Baik. Ya, berikutnya kata beliau di sini, ya, wa yakhruju bihi ma laisa kadzalik, dan keluar dari hal ini yang tidak demikian. Artinya tidak termasuk dari hal ini adalah fala yusamma sana'u alaihi hamdan. Maka yang namanya sana kan tadi pujian atau sanjungan, dia tidak disebut, tidak dinamakan sebagai hamdan, bal madhan, namun dia sebagai madhan aja. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ini terjadi perbedaan makna al-hamad dan as-sana, dan juga makna al-madah. Namun karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia, maka makna sana dan makna hamad itu seakan-akan sama. Ya, seakan-akan sama makna tersebut. Ya, sama. Ya, padahal yang namanya hamad itu ablaq, maknanya lebih mendalam daripada makna sana. Ya. Apalagi dari makna madah. Namun dalam bahasa kita semuanya maknanya pujian, sanjungan. Ya, kalau dalam bahasa Arab tidak demikian, berbeda. Hai barakallahu fikum. Ya. Ya, kata beliau di sini, ya, ya, tidak termasuk di sini sana sebagai hamad. Namun sana di sini, ya, pujian itu hanya disebut sebagai madhan. Ya, pujian juga, sanjungan begitu. Ya. Misalkan taqul, Anda katakan, ya, madahtu al-lu'lu'ata. Lu'lu'ah itu adalah mutiara. Aku memuji, madahtu, aku memuji mutiara ala husniha, akan keindahannya. Anda tidak katakan hamid Tuhan. Ya, Anda tidak katakan hamid Tuhan, namun Anda katakan madah Tuhan. Karena makna hamida yahmadu, hamdan, ya, hamad itu ablaq. Ablaq, maknanya lebih mendalam daripada makna as-sana, apalagi dari kata makna, ya, al-madah. Ya, ini perlu diperhatikan, ya. Ini dari sisi bahasa. Makanya dikatakan innal hamdalillah, bukan inna sana'a lillah, bukan inna madahan lillah. Ya, namun dikatakan innal hamda. Ya, innal hamda, bukan innal madha. Ya, perlu diperhatikan karena makna al-hamd itu ablaq, lebih mendalam dari makna-makna yang disebutkan tadi, yaitu makna madah dan makna as-sana. Nah, baik. Walhamdu urfi. Baik. Madah apa namanya? Al-hamd, makna al-hamd pujian yang itu yang diberikan kepada Allah secara urfi, ya, secara urf, secara kebiasaan yang kita kenal, ya, lewat bahasa itu huwa asyukru al-lughawi. Ya, dia seperti, ya, bersyukur. Ya, ini kalau secara bahasa makna hamad, ya, yaitu dia adalah bersyukur.
bersyukur, berterima kasih, atau juga mengapresiasi. Ya, kalau sang hamba ini secara ya urfil lugawi, kalau seseorang hamba memuji Allah dengan hamd, ya, dengan dia mengatakan alhamdulillah, itu seakan-akan urfinya itu dia bersyukur kepada Allah. Kita setelah makan alhamdulillah, maka kita bersyukur akan nikmat rezeki makan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur atas nikmat itu semua. Li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Ya, karena dia adalah fi'lun, perbuatan yang menunjukkan keagungan pemberi nikmat. Ya. Min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Ya. Ya, dari sisi ya dia memberi nikmat kepada orang yang bersyukur atau yang tidak bersyukur sekalipun. Jadi hamba-hamba yang kafir tidak bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat juga. Bahkan nikmatnya terkadang, atau bahkan memang umumnya demikian, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada nikmat materi ini ya. Kita bicara nikmat materi, yang daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kenapa demikian? Karena nikmat materi itu kecil dibandingkan nikmat yang besar. Apa itu nikmat yang besar? Yaitu iman, Islam, ilmu agama, teman yang soleh, tetangga yang soleh, istri yang solehah. Itu nikmat besar. Ya, itu nikmat besar itu. Ya, barakallahu fiik. Ya, nikmat besar yang seperti itu. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir sempit. Nikmat itu hanya didefinisikan dengan materi. Tidak demikian. Nikmat yang hakiki bahkan iman, Islam, ilmu agama itu nikmatnya. Ya, rezeki yang hakiki itu dia. Adapun materi, ya Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan juga kepada mukmin. Nabi SAW menyatakan, ya innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah cintai, maupun yang Allah benci sekali. Amadin fala yu'ti, ya, fala yu'ti illa liman yuhibbu. Adapun masalah agama, Allah tidak memberi kecuali kepada hambanya yang Allah cintai. Nah, ini sedikit mengenai pembicaraan nikmat. Karena banyak orang ya hanya mempersepsikan nikmat tersebut pada arah materi saja. Nah, ini keliru. Ya, persepsi tersebut. Ya. Berikutnya amma syukru. Tafadhol Pak Bayu, tadi saya lupa lewat untuk minta Pak Bayu baca. Amma syukrul ghurafiyu fa huwa suriful abdi jami'a. Sarful abdi. Apa Ustaz? Fa huwa sarful abdi. Fahuwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Nah, ya. Jami'ah itu kenapa dibaca jami'ah Pak Bayu? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya Pak Bayu? Abdi jami'ah. I'rabnya, ada teman-teman di sini yang hadir di sini ada yang tahu apa i'rabnya jami'ah? Ya. Baik, jami'ah maf'ul bih dari sarf. Sarfu dia masdar, beramal-amal fi'il. Maka seakan-akan dia mewakili fi'ilnya. Dia maf'ulun bih. Nah, baik. Baik, berikutnya. Makna syukur berdasarkan urfi, ya. Kembali berdasarkan urfi itu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan adat yang kita ketahui. Dia adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Yaitu ya pengalihan seorang hamba akan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, dialihkan semua. Ya, sang hamba alihkan tersebut. Ketika sang hamba bersyukur, ya, seorang hamba menggunakan nikmat-nikmat tersebut
Ya, dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, untuk apa nikmat tersebut diciptakan? Fima khuliqa li ajlihi. Ya, untuk apa? Yaitu dia gunakan segala nikmat tersebut, dia palingkan si hamba segala apa-apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, fima khuliqa li ajlihi. Untuk sang hamba terapkan, ya, untuk sang hamba terapkan kepada, ya, untuk tujuan apa dia diciptakan. Ya. Si hamba diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah. Dan mana syukur? Sang hamba mengerahkan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ibadah. Itu namanya syukur. Sang hamba dapat gaji, dia kemudian alokasikan sebagian gajinya, ya, untuk ibadah. Pertama, dia nafkahi anak istrinya. Selesai dia nafkahi anak istrinya, ya, atau yang menjadi tanggungan dia, anak istrinya, kedua orang tuanya. Ya. Kemudian dialokasikan juga, ya, untuk membantu janda-janda miskin di sekitarnya. Ya. Anak-anak yatim di sekitarnya. Membantu, ya, tersebarnya dakwah. Ya, membantu dakwah. Nah, ini bentuk syukur seorang hamba. Ya, bentuk syukur seorang hamba demikian. Ya. Hai barakallahu fiik. Misalkan di sekitar Pak Bayu ada janda-janda miskin, dibantu sama Pak Bayu. Ya, dibantu. Yang terbaik membantu janda miskin dengan menikahinya. Karena kalau kita bantu sebulan sekali atau 6 bulan sekali, ya, itu kurang efektif. Namun kalau Pak Bayu menikahinya, misalkan ini ya, misalkan Pak Bayu, ya, itu apa namanya? Continue. Apalagi kalau dia ada anak yatim. Ya. Nah, ini jihad fisabilillah. Itu. Ya. Bagaikan orang yang siang hari berjihad fisabilillah. Bagaikan orang yang di malam hari sholat tahajud. Itu yang membantu janda-janda, membantu anak yatim. Nah, ini. Baik, Pak Bayu. Nggak ada suaranya langsung, Pak Bayu. Hilang dia langsung. Ditahan, Ustaz. Hah? Bertahap, ya. Ya. Terus silakan berikutnya mana Arab. Ya. Masih ada yang single, Ustaz. Kasihan. Bismillah. Oh, Masih ada masih ada yang yang single. single. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jodoh buat yang single, ya, jodoh-jodoh yang soleh dan solehah. Ya. Amin. Wa rabbu maknahu al-maliku walahu ma'anin khairu hada. Wal alamuna humul insu wal jinnu wal malaikatu. Wal makna as-sana'u bil lisani ngalal jamilil ihtiyari ngala jihadin Ala tab tabjili. ala Ala jihatit tabjili. ala jihadit tabjili muhtasum muhtasum billahi malikil insi wal jinni wal malaikati wa inna ma iktasortu ala tafsiril hamdi bil lughawi li annahu huwalladzi tulibatil Annahu huwa alladhi talabatil bada'atu bihi. li annahu huwalladzi talabatil bada'atu bihi lan arafiyu hilafan li ba'dihim Lal urfi, bukan lal urfi. lan urfiyu hilafan li ba'dihim. Baik. Alhamdulillah sudah selesai maknanya. Segala pujian, sanjungan yang diberikan hanya kepada Allah. Rabbil alamin. Rabbu maknanya al-malik.
walahu ma'anin ghairuha. Rabb, kata beliau, maknanya adalah Al-Malik, ya, sang maharaja. Namun Rabb juga memiliki berbagai makna selain dari Malik. Ya, Rabb diambil dari kata tarbiyah. Diambil dari kata tarbiyah, yaitu al-murabbi misalkan. Rabbi diambil dari kata tarbiyah. Maksudnya ialah zat, yaitu Allah, yang mentarbiyah si hamba, apakah dengan memberikan rezeki kepada si hamba, ya, Rabbnya hamba, menciptakan hamba, ya, yang menguasai hamba, dan seterusnya. Ya, itu Rabbil Alamin, penguasa, Rabbnya semesta alam. Ya, ini harus dipahami. Maka kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada lagi keyakinan ada penguasa di alam semesta ini selain Allah. Dengan mengatakan kalau penguasa di planet-planet itu adalah alien. Ya, dengan mengatakan kalau di pantai selatan itu penguasanya Nyi Roro Kidul. Dengan mengatakan kalau di lembah ini penguasanya adalah jin ini, jin itu. Maka ini adalah kesyirikan. Syirik akbar yang konsekuensinya mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia memiliki keyakinan-keyakinan kufur batil tersebut. Ya, jadi kita meyakini alhamdulillahirabbil alamin, Allah lah Rabb seluruh alam. Ya, planet ini, planet itu, Rabbnya adalah Allah, bukan penguasanya adalah alien atau yang lainnya. Ya. Wal alamun, alam, ya. Alam itu kalau dalam ilmu nahwu alamun dia jamak mulhaq mudzakar salim. Ya, marfu bil waw wal mansub wal majrur bil ya. Huwal insanu, huwal insu wal jinnu wal malaikah. Pokoknya alam itu adalah makhluk. Ins, manusia, jin dan malaikat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di kitab Usul Salasah, kullu ma siwallahi alam. Semua selain Allah alam. Jadi nggak terbatas pada manusia, jin dan malaikat. Selain Allah makhluk. Selain Allah dan sifat-sifatnya adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Nah, berarti semua alam. Ars, makhluk. Kursi, makhluk. Langit-langit yang 7, makhluk. Ya. Bumi, makhluk. Kemudian manusia, jin, hewan, ya, malaikat, makhluk. Semua selain Allah, makhluk. Disebut semuanya alam. Disebut semuanya alam. Jadi tidak terbatas kepada apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, manusia, jin, dan malaikat saja. Namun semua selain Allah, semua makhluk adalah alam disebutnya. Ya. Baik. Wal makna, maka makna, ya, dari kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba, as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Ya. Ialah pujian, ya, yang terlontar dengan lisan, ya, yang terlontar, yang diucapkan dengan lisan, alal jamilil ikhtiyar, atas sesuatu yang indah tanpa paksaan, dengan pilihan si hamba sendiri, ala jihati tabjil, ya, dengan penuh pengagungan, ya. Bahkan sang hamba ini ketika memuji Allah bukan cuma pengagungan, tapi disertai dengan dua hal. Perendahan diri sang hamba kepada Allah, dan juga dengan kecintaan hamba yang besar kepada Allah. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi sang hamba ketika memuji Allah tidak hanya yang disebutkan oleh Syekh, ya, namun juga disertai dengan pengagungan si hamba kepada Allah, kecintaan sang hamba kepada Allah, dan perendahan diri sang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mukhtasun billah. Nah, kalau dikatakan innal hamda, itu hanya dikhususkan kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah, nggak ada milik yang lain. Ya, alhamd. Kalau manusia yang lain mungkin bukan hamd, namun as-sana, madah. Ya,
Sana madah kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya pujian juga. Namun dalam bahasa Arab, alhamad, hamdun, ya, alhamdu itu hamad, itu ablaq, maknanya lebih mendalam. Baik. Mukhtassun billah malikil ins wal jin wal malaikah. Allah sang raja, penguasa manusia, jin dan malaikat. Ya. Kemudian beliau mengatakan inna maqtasartu ala tafsiril hamdi bil lughawi li'annahu huwa alladhi talabatil bada'atu bihi lal urfi khilafan li ba'dihi. Ya. Kemudian kata beliau, ya, atau ya bukan tolabat, itu maknanya li'annahu huwa alladhi tulibat al bada'atu bihi. Lebih bagus dibacanya tulibat, diminta. Ya. Dan saya mengkhususkan ikhtasartu ala tafsiril hamdi bil lughawi. Saya mencukupkan tafsir alhamdu dengan tafsir secara bahasa saja, tidak secara istilah syar'i. Li'annahu huwallazi tulibatil bada'atu bihi. Ya. Karena itulah yang diminta dalam memulai sesuatu. Ya. La al-urfi. Bukan berdasarkan urf, khilafan li ba'dihim. Ya. Ya, dan ini menyelisihi sebagian ulama. Barakallahu fikum. Ya, terus berikutnya Mas Bayu silakan. Walil hamdi arkanul khamsatun. Arkanul hamdi wa aqsamuhu. Walil hamdi arkanu khamsatun. Arkanun, bukan arkan. Arkanun khamsatun. Nah. Hamidun wa huwa mutaniyul hamdi. Wa huwa munsyi'ul hamdi. Ya. Hamidun wa huwa munsyi'ul hamdi. Terus Wa mahmudun wa huwal mun'imu. Wa mahmudun bihi. Wa huwal lisanu misalan. Masalan. Wa mahmudun alaihi wa huwa nikmatu. Wa ni'matu. Terus Wasikhotun kaqaulika alhamdulillah au zaitun karimun. Walahu. baik, ini dulu. Walil hamdi arkanun khamsatun. Hamdu, ya, hamad, pujian yang tadi innal hamdalillah, alhamdulillah, kalimat hamdu, dia memiliki 5 rukun. Ya, 5 rukun. Yang pertama hamidun. Hamidun isim fa'il dari hamidah yahmad, berarti yang memuji. Ya, yang memuji berarti siapa? Hamba. Kalau Allah mahmud, yang dipuji. Ya, makhluk yang memuji Allah hamid namanya. Ya, yang memuji. Barakallahu fikum. Wa huwa munsyi'ul hamdi. Dialah yang mengucapkan pujian. Ini terjemah bebasnya. Munsyi itu yang memunculkan pujian. Artinya dialah yang mengucapkan pujian tadi. Ini yang pertama 5 rukun hamd. Yang kedua mahmudun, yaitu yang dipuji. Siapa itu? Wahwal mun'im. Itu Allah zat yang memberikan nikmat kepada para hamba. Nah, yang ketiga mahmudun bih. Ya, mahmudun bihi, yaitu apa? Al-lisan, misalnya. Masalah lisan. Ya, karena kita memuji Allah dengan lisan. Ya. Pujian kalau seorang hamba alhamdulillah, dia mengucapkan dengan lisan, tidak sekedar di kolbunya. Ya. Yang keempat mahmudun alaih. Ya. Ya, yang dipuji apa namanya? Yang dipuji tadi, ya, apa? Yaitu apa? An-ni'mah. Hamba memuji Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, sighatun yang kelima, ya, sighah bentuk redaksi dari, ya, alhamad, dari hamdalah,
Kaqaulika semisal ucapan Anda alhamdulillah. Atau ucapan Zaidun karimun. Zaid adalah seorang yang dermawan. Terus lanjut walahu aqsamun arba'atun. Walahu aqsamun arba'atun. Al-wahidu hamdu qadimin li qadimin wa huwa hamdullahi li nafsihi. Ka qaulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasiru. Asani wa hamdu qadimin li hadisin wa huwa hamdullahi li ba'di ibadihi. Ka qaulihi ta'ala ni'mal abdu innahu awwabun. As-salisu wa hamdu hadisin li qadimin wa huwa hamdunallahi Hamduna lillah. hamduna lillahi azza wa jalla ka qaulika alhamdulillah. Ar-rabi'u wa hamdu hadisin li hadisin wa huwa hamduna li ba'dina ka qaulika ni'mar rajulu zaidun. Ni'mar rajulu zaidun. Apa irabnya rajulu Pak Bayu? Ni'mar rajulu zaidun. Dia badal Ustaz. Badal. Bukan, sudah belajar bab nikmat atau bisa belum? Belum Ustaz. Oh belum, ya udah. Nikmat itu fi'il madi. Ar-rajul fa'ilnya. Ya, Zaidun mubtada muakhar. Jumlah ni'mar rajul bi ma'ni raf'in khobar muqaddam. Nanti belajar itu ya bab nikmat dan bisa. Baik, barakallahu fiik. Ya. Berikutnya kata beliau walahu aqsamun arba'atun. Dan alhamdulillah atau hamdalah dia memiliki aksam, berbagai kisim, berbagai jenis-jenis. Ada 4. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hamdu qadimin li qadim. Ya. Pujian qadim li qadim. Qadim ini ya, orang-orang Asy'ari itu menamakan Allah dengan qadim. Ya. Yaitu Allah yang qadim, yang sejak dahulu. Padahal lafaz qadim ini dijelaskan oleh para ulama tidak termaktub dalam nas. Dalam nas itu tidak ada. Dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Namun berdasarkan analogi, ya, bahwasanya Allah itulah yang terdahulu, maka dinamakan qadim. Artinya kalau qadim itu Allah. Itu pujian Allah, terhadap qadim. Ini orang-orang Asy'ari memang demikian. Sebagaimana yang kita ketahui, penulis kitab Nailur Raja ini ya Al-Habib ya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri adalah Asy'ari. Ya, seorang yang berakidah dengan akidah Asy'ari. Ya, Allah musta'an. Nah, wa huwa hamdullahi li nafsi. Itu maksudnya apa? Yaitu pujian Allah atas dirinya sendiri. Semisal firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dia adalah ni'mal maula. Dia adalah Allah sebaik-baik maula pelindung wa ni'man nasir. Dan sebaik-baik penolong. Ya, dan Allah berhak memuji dirinya sendiri. Pertama, Allah berhak melakukan itu. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Namun makhluklah yang ditanya tentang apa yang makhluk lakukan. Dan juga tatkala Allah memuji dirinya sendiri itu untuk memberitahukan kepada hamba ya, akan keagungan sifat-sifat Allah, akan keagungan rububiyah Allah, akan keagungan kekuasaan Allah dan seterusnya. Sehingga menimbulkan pengagungan dari si hamba itu sendiri kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nah ini, pujian Allah kepada dirinya sendiri. Baik. Ya, berikutnya,
Jenis-jenis dari pujian yang berikutnya, hamdu qadim li hadis. Ya, hamdu qadim li hadis. Ini juga istilah-istilah Asy'ari. Ya, yaitu pujian qadim yang mereka maksud qadim adalah Allah li hadis. Hadis di sini maksudnya adalah makhluk. Karena makhluk itu lawan dari qadim. Hadis lawan dari qadim. Qadim terdahulu, hadis baru. Sesuatu yang baru, maksudnya apa? Makhluk. Ini istilah-istilah yang ada di terminologi akidah Asy'ari. Ya, hadis itu maksudnya baru, yaitu makhluk. Kalau Allah kan nggak baru, qadim gitu. Nah, maksud mereka. Wa huwa hamdullahi li ba'di ibadih, yaitu pujian Allah kepada sebagian hamba-hambanya. Ya. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji Nabi Sulaiman alaihissalam, ni'mal abdu innahu awwab. Dia Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia awwab. Ya. Dia sangat taat kepada Rabb-nya. Dan banyak sekali Allah memuji hamba. Ya, di Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah salah satu jenis pujian. Yang ketiga, berikutnya hamdu hadisin li qadim. Tadi hadis sesuatu yang baru maksudnya makhluk, qadim ya, yang dari dahulu maksudnya adalah Allah. Ini berdasarkan definisi orang-orang Asy'ari. Yaitu pujian makhluk, ya, pujian makhluk terhadap Allah. Wa huwa hamduna lillahi azza wajalla, yaitu pujian kita kepada Allah. Kaqaulina, semisal ucapan kita mengatakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Nah, berikutnya yang terakhir, yang keempat, di antara jenis pujian, hamdu hadisin di hadisin. Ya, hadis tadi makhluk, ya. Pujian makhluk di hadis kepada si makhluk. Bahwa hamdu ba'dina li ba'din, itu pujian sebagian kita kepada sebagian yang lain. Kaqaulika, semisal Anda mengatakan ni'mar rajul Zaid, sebaik-baik orang, sebaik-baik pria adalah Zaid. Alhamdulillah. Sebaik-baik pria adalah Zaid. Itu pujian sebagian kita kepada sebagian yang lain. Nah, itu diantara ya jenis-jenis pujian. Ada 4 jenis pujian. Nah, kemudian di matan ya Syekh Salim ya bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala mengatakan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ya, ini masih di muqaddimah. Wa bihi, dan kepadanya lah, kepada Allah, nasta'inu, kita memohon pertolongan ala umur dunia, akan perkara dunia kita. Ya, akan perkara dunia kita, waddin, dan juga perkara agama. Nah, baik, dibaca Mas Bayu. Walha. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddini aidatun ala lafdil jalalati wa maknan nasta'inu nutlibul natlubul ngauna wa makna umurin ahwali wa makna umurin ahwalun. Baik. Ya. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan akan perkara-perkara dunia dan agama. Wabihi, domir ha setelah huruf ba, ya, wabihi itu aidatun, kembali, ala lafdzil jalal, kepada lafaz jalal, itu kepada Allah. Makanya tadi saya terjemahkan wabihi, dan kepadanya lah, ya, itu kepadanya lah, itu kepada Allah lah, kepada Allah lah, ya. Kita nasta'in, kita memohon pertolongan. Mana nasta'in, ista'ana yasta'inu isti'anatan
Ya, itu kan wazan istaf'ala. Ya, ista'ana. Itu maknanya kalau istaf'ala thalabul fi'il, menuntut, meminta. Nah, kalau isti'anah berarti maknanya thalabul aun, meminta pertolongan. Ya. Nasta'in maknanya natlubu al-aunah. Kita memohon pertolongan. Ya. Wabihi, kepadanya lah, hanya kepada Allah. Nah, ya. Jadi memohon pertolongan hanya kepada Allah itu pada perkara-perkara yang konten permintaannya tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali hanya Allah Tabaraka Ta'ala. Maka ini kita wajib memintanya hanya kepada Allah. Ya. Misal kita minta tolong agar dimudahkan rezeki kita, nggak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Kita minta tolong agar dimudahkan jodoh kita, nggak ada yang mampu mengenai hal ini kecuali Allah. Maka kalau ada yang meminta pertolongan mengenai hal ini, dia minta kepada selain Allah, ya, pada dukun, pada makhluk, maka dia syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, memohon pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan yaitu permohonan pertolongan yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkan kecuali Allah. Hanya kepada Allah. Kita nggak boleh meminta pada yang lain. Kalau minta yang lain syirik. Namun kalau konteks permintaannya tersebut, permintaan pertolongan, makhluk mampu, maka boleh minta pada makhluk. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Boleh. Seseorang minta tolong pada temannya, akhi, tolong bantu dong fasilitasi saya agar bisa ta'aruf kepada akhwat yang itu. Kepada ikhwan yang itu, kalau itu yang bicara akhwat. Ya, kan temannya mampu. Ya, temannya mampu. Asal jangan ke Pak Bayu aja, nanti ditikung. Nah, gitu. Minta tolong kepada yang kira-kira gak nikung lah, misalkan. Gitu. Ini contoh aja juga Pak Bayu ya, misalkan aja. Ya kan kenyataan yang berarti takdir. Gitu. Wa ma'na umur ahwalun. Ahwalun. Dan makna umur, perkara-perkara, umur di dunia, perkara-perkara dunia, itu maksudnya ahwal, keadaan-keadaan dunia. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan keadaan-keadaan dunia kita. Ya, jadi seorang mukmin perkara dunia aja dia minta tolong pada Allah, apalagi perkara agama. Ya, dan kita mukmin itu nggak boleh kepedean, percaya diri untuk menghadapi urusan-urusan dunia dia. Nggak boleh ada rasa percaya diri. Confidence. Apalagi ada yel-yel pede aja lagi. Seorang mukmin itu nggak boleh psikotun nafs. Psikotun nafs itu kalau kita terjemahkan percaya diri. Nggak boleh. Seorang mukmin dia mesti menggantungkan harapan dia kepada Allah. Makanya setiap pagi Rasulullah SAW berzikir, meminta kepada Allah dalam wiridnya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hayyu yang Maha Qayyum. Dengan rahmat-Mu ya Allah aku mohon pertolongan. Aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bereskanlah segala urusanku dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mataku. Jadi seorang mukmin dia menggantungkan urusannya kepada Allah. Nah, inilah mana wabihi nasta'in ala umuri dunia. Wadi, hanya kepada Allah kita memohon ya pertolongan akan perkara dunia dan perkara agama. Dan cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada penjelasan selawat wasallallahu ala nabiyina ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin. Itu kita lanjutkan lagi nanti insyaallah, dan sisa waktu yang ada kita